Kita kembali ke informasi terkait Sritex. Hari ini raksasa pabrik tekstil PT Sritex resmi tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan karyawannya. Dan untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Bapak Sumarno. Selamat pagi Pak Sumarno, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, alhamdulillah baik-baik, Mbak. Baik Pak, kita langsung saja ke tema utama kami hari ini. Pak Sumarno, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini sebenarnya kronologinya yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo terkait PHK Sritex seperti apa dan berapa jumlah karyawan yang terkena PHK? Ya, terima kasih, Mbak. Kronologi bahwa bulan November kemarin, Sritex dinyatakan pilot oleh pengadilan dari Pengadilan Semarang bahwa Sritex dinyatakan pilot dan saat ini sampai dengan saat ini bahwa tenaga kerja yang ada saat ini ada 8.475. Kemudian langkah-langkah yang kami ambil setelah dinyatakan pilot, kami berkolaborasi, berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan kurator, di mana kurator merupakan institusi yang menjadi yang bertugas, yang ditugasi untuk menyelesaikan permasalahan di Sritex. Kemudian sampai dengan saat ini, tanggal 26 kemarin, kurator telah melayangkan kepada kami terkait dengan surat PHK yang diberikan kepada sekitar 8.475 orang. Kemudian kami mengambil langkah-langkah dengan para pihak-pihak, terutama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dengan manajemen, dan juga dengan kurator. Terkait dengan kewenangan kami berusaha untuk melakukan pendekatan dan menjamin atau memfasilitasi hak-hak dari karyawan, terutama jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Demikian, Mbak. Baik Pak Sumarno, sebelumnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga pernah menyatakan bahwa sebagian karyawan Sritex hanya dirumahkan sementara akibat kekurangan bahan baku. Namun apa alasan utama yang disampaikan oleh pihak PT Sritex terkait kebijakan PHK ini? Karena memang sampai setelah dinyatakan pilot, otomatis kegiatan dari perusahaan sudah terhenti dan itu menjadi kewenangan dari kurator, sehingga untuk pengambilan atau mendatangkan bahan baku jelas sudah tidak bisa, sehingga banyak pekerja terutama dari spinning tidak bisa melaksanakan aktivitasnya, dan akhir-akhir ini hanya yang bisa adalah dari garment. Kemudian dari Sritex sendiri telah berupaya untuk melakukan upaya-upaya hukum, namun sampai dengan saat ini masih dalam proses, artinya masih ada sidang lagi. Namun demikian, karena ini sudah dinyatakan PHK, sehingga kami melakukan langkah-langkah yang perlu kita antisipasi untuk agar para pekerja ini tidak resah terkait dengan hak-haknya. Apa saja langkah-langkah selanjutnya untuk pekerja yang tentunya terdampak oleh gelombang PHK ini? Ya, yang pertama kaitannya dengan hak-hak karyawan, kami sudah mengkoordinasikan dengan
BPJS Ketenagakerjaan, dan hari Senin kita akan mengambil langkah-langkah terkait dengan proses pencairan jaminan hari tua yang akan dilaksanakan nanti di PT Sritek. Dengan demikian kami harapkan para pekerja atau buruh yang ter-PHK agar tidak resah, dan kita akan berusaha untuk memfasilitasi tentang hak-haknya. Kemudian setelah itu kami juga sudah memfasilitasi terkait rencana lowongan kerja yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya. Kami sudah membuka lowongan kerja atau loker sejak 2 bulan yang lalu, sejak dari PT Sritek dinyatakan pilot. Sampai dengan saat ini kami sudah menginventarisir ada sekitar 10.000 lowongan pekerjaan yang ada di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya. Ini dari berbagai sektor, ada di sektor tekstil, ada di plastik, kemudian ada di sektor lain. Sehingga saya kira apabila tenaga kerja atau para tenaga kerja yang terdampak PHK ini masih punya kesempatan untuk bekerja di lain perusahaan di sekitar Sukoharjo. Demikian. Baik Pak Sumarno, tadi Anda menyebut ada sekitar 10.000 lowongan pekerjaan, dan selanjutnya apakah ada program pendampingan ataupun pelatihan bagi para pekerja yang terkena PHK agar bisa mendapatkan pekerjaan baru ataupun peluang lowongan pekerjaan yang tadi Anda sebutkan? Dari kewenangan kami sudah menyiapkan kaitannya dengan BLK yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Jadi nanti para pekerja yang terdampak bisa mengikuti pelatihan di BLK Sukoharjo. Ada sekitar 8 kegiatan, ada pengelasan, kemudian montir, kemudian tata boga, rias, kemudian reparasi HP, dan sebagainya. Kemudian untuk para pekerja yang menginginkan bekerja di perusahaan-perusahaan lain akan diterima dari perusahaan itu tanpa persyaratan yang rumit, karena mereka sudah mempunyai pengalaman kerja sehingga umur pun tidak dibatasi. Dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ini akan diberikan kesempatan kepada para pekerja ini untuk mengikuti atau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Demikian. Baik Pak Sumarno, bagaimana kepastian terkait pesangon dan juga hak-hak pekerja yang terdampak? Apakah sudah ada jaminan dari perusahaan dan seperti apa regulasi yang berlaku saat ini? Untuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa untuk jaminan hari tua itu sudah ditangani dari BPJS Ketenagakerjaan, dan ini sudah disiapkan. Tinggal nanti proses untuk pencairan ini kita simulasikan agar tidak terjadi bisa lancar istilahnya, karena dengan 8.475 ini jelas jumlah yang tidak sedikit, dan harapannya nanti pada Hari Raya Idul Fitri ini bisa selesai, sehingga ini kita bekerja keras untuk bisa memberikan pelayanan kepada mereka. Kemudian terkait dengan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, mereka sudah, karena JKP ini juga melalui proses yang agak rumit, artinya mereka juga harus melakukan pendaftaran dulu ke perusahaan, kemudian mereka harus juga ikut masuk di siap kerja, kemudian juga mereka dijamin selama 6 bulan selama dia belum mendapatkan pekerjaan. Demikian, Mbak. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dan tentunya dampak dari PHK PT Sritek. Terima kasih Pak Sumarno sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.